Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah mendalam bab 8 dari bukunya Steven Pinker, Enlightenment Now. Fokusnya, topik yang fundamental banget tapi juga kompleks, kekayaan. Kita mau lihat gimana sih manusia itu bertransformasi secara ekonomi sampai kayak sekarang ini. Coba deh bayangin sebentar aja. Dunia di mana hampir semua orang dimanapun itu hidup dalam kondisi yang ya kita sebut kemiskinan ekstrim. Itu standar hidup ribuan tahun loh. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang Pinker kutip dari ekonom Angus Deaton, namanya pelepasan hebat atau Great Escape. Nah, misi kita sekarang nih ya pengen paham sebesar apa sih pelepasan ini, apa yang nyebabin, terus dampaknya buat kita sekarang ini apa gitu. Oke, mari kita mulai gali ya. Gambaran besarnya aja udah, wah mencengangkan sih. Ribuan tahun gitu, PDB per kapita global itu nyaris datar aja. Kemajuan ekonomi lambat banget, hampir nggak kerasa lah antar generasi. Bandingin sama 2 abad terakhir ini, apa sih yang sebetulnya terjadi? Skalanya tuh loh, memang sulit dibayangin ya. Ya, ngukur kekayaan lintas abad kan emang ada tantangannya ya. Gimana coba bandingin nilai uang atau barang dari tahun 1800 sama 2000? Susah kan? Makanya ekonomi itu bikin metrik kayak dolar internasional. Ini disesuaikan sama daya beli real, jadi apa sih yang beneran bisa dibeli pakai uang segitu di zaman itu, pakai standar barang jasa, kayak makanan, rumah, baju, gitu-gitulah. Nah, pakai ukuran ini nih, kita baru lihat pertumbuhan produk dunia bruto, total nilai semua yang dihasilin manusia tuh nggak cuma naik, tapi melesat gitu, eksponensial. Ini benar-benar lompatan besar lah dalam kapasitas produktif kita. Nah iya, dan yang menarik dari data yang disajiin itu, ini kan bukan cuma cerita negara kaya makin kaya aja kan. Sumber, kita kasih contoh yang wah bikin melek mata sih. Tahun 2008, Tiongkok yang penduduknya miliaran itu bisa capai pendapatan per kapita rata-rata setara Swedia tahun 1950. Betul. India juga sama penduduknya miliaran bisa setara Swedia tahun 1920. Ini kan bukan angka main-main ya. Terus rata-rata pendapatan dunia di 2008 itu setara Eropa Barat tahun 1964. Ini kan nunjukin tren global yang kuat banget ya. Iya, benar. Ada semacam pergeseran besar dari kemiskinan ekstrim ke arah standar hidup kelas menengah di banyak tempat di dunia. Lalu pertanyaan gedenya nih, gimana ledakan kemakmuran ini, si pelepasan hebat ini bisa kejadian gitu? Apa sih mesinnya? Nah di sini argumen Pinker nyambunginnya ke pencerahan kan? Ya, sumber kita nunjuk ke satu faktor kunci, ini ngikutin analisisnya sejarawan ekonomi Joel Mokyr. Penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis buat ningkatin kesejahteraan material. Mokyr nyebutnya ekonomi tercerahkan. Ini intinya revolusi industri, revolusi pertanian modern, sama revolusi kesehatan masyarakat. Kita mulai pakai pemahaman ilmiah soal dunia buat bikin lebih banyak barang, kayak pakaian, alat, terus lebih banyak makanan, kalori gitu, sama kondisi hidup yang lebih sehat, air bersih, sanitasi. Ini bukan kebetulan, tapi ya hasil dari pengetahuan yang sengaja diterapin buat mecahin masalah praktis. Ada dinamika yang menarik juga sih di sini. Sumbernya bilang kalau banyak inovasi awal revolusi industri, kayak mesin uap awal atau alat tenun mekanis gitu, itu justru datang dari para praktisi, inventor yang ya cerdik ngutak-ngatik mesin aja, nggak selalu dasarnya teori ilmiah yang dalam. Tapi Mokyr bilang, setelah pertengahan abad ke-18, nah ilmu pengetahuan mulai main peran yang lebih fundamental. Oh, jadi ada tahapannya gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Contohnya nih, pemahaman soal tekanan atmosfer yang dibuktiin sama penemuan barometer abad ke-17, itu jadi dasar penting buat pengembangan mesin uap yang efisien. Terus kemajuan kimia, didorong penemuan kayak baterai, bikin bisa produksi pupuk sintetis yang bikin panen melimpah. Terus ya jelas, teori kuman soal penyakit yang nggak mungkin ada tanpa mikroskop, itu merevolusi kesehatan masyarakat sama kedokteran. Jadi, sains itu fungsinya kayak peta gitu loh, ngebimbing inovasi ke arah yang lebih produktif, motong jalur-jalur percobaan yang sia-sia. Oke, jadi sains dan teknologi itu nyediain potensinya ya, semacam kemungkinannya gitu untuk maju. Tapi kan potensi aja seringkali nggak cukup ya buat ngubah masyarakat luas. Perlu apa lagi sih biar inovasi ini benar-benar nyebar dan dipakai orang banyak? Nah, itu pertanyaan krusial banget. Inovasi tanpa sistem yang dukung penyebarannya, ya cuma jadi catatan kaki aja di sejarah kan? Sumber kita ini nyorot 2 elemen institusional yang penting banget.
Pertama, ya kayak yang udah dianalisis Adam Smith berabad-abad lalu, perlu institusi yang memfasilitasi pertukaran barang, jasa, sama ide secara efisien dan damai. Nah, ekonom kayak Douglas North, John Wallace, sama Barry Weingast, ini kasih perspektif menarik soal evolusi institusi ini. Gimana tuh? Mereka bilang, keadaan alami banyak negara sepanjang sejarah itu ya apa yang mereka sebut limited access order atau tatanan akses terbatas. Jadi kelompok elit penguasa itu saling bagi jatah ekonomi, bisa tanah, monopoli dagang, lisensi eksklusif, buat jaga stabilitas aja, biar nggak konflik sesama elit. Akses ke peluang ekonomi jadi sangat terbatas, tergantung koneksi politik. Terus, nah ini terutama kelihatan di Inggris sama Belanda mulai abad 17-18, ada pergeseran ke arah open access order atau tatanan akses terbuka. Di sistem ini, idealnya nih, siapa aja bisa ikut main di ekonomi, dagang sama siapa aja. Yang ngejamin ini apa? Ya institusi impersonal, kayak supremasi hukum, hukumnya sama buat semua, terus hak milik yang jelas dan dilindungi, kontrak yang bisa ditegakkan sama pengadilan independen, sama entitas kayak korporasi dan bank yang operasinya pakai aturan main jelas, ada kewajiban fidusia gitu, bukan cuma hubungan pribadi. Jadi lebih objektif gitu ya aturannya. Betul. Lingkungan kayak gini nih yang memungkinkan investasi jangka panjang, orang berani ambil risiko inovasi, dan pasar bisa jalan efisien. Kita sering anggap remeh loh ini. Coba deh pikirin aja. Anda bisa masuk supermarket mana aja dan hampir pasti nemu susu segar. Itu kan hasil akhir dari rantai pasokan yang rumit banget, yang cuma bisa jalan karena ada kerangka institusional, pasar terbuka yang nopang. Semacam keajaiban sehari-hari lah yang dimungkinin sama institusi yang pas. Wah, iya juga ya. Nah, ini nyambung nih ke salah satu elemen paling penting dan mungkin paling sering jadi perdebatan ya dalam cerita kemakmuran global ini. Globalisasi. Kata ini kan sering mancing reaksi macam-macam ya, ada yang pro, ada yang kontra. Gimana nih sumber kita mandang peran globalisasi dalam cerita pelepasan hebat dan konvergensi hebat ini? Sumber kita ini ngacu ke pandangan banyak analis pembangunan, termasuk Angus Deaton ya, nyajin argumen yang lumayan kuat sih, bahwa globalisasi dalam arti ya meningkatnya arus perdagangan, investasi, ide lintas batas gitu, secara keseluruhan itu udah jadi kekuatan positif yang signifikan buat ngurangin kemiskinan global. Deaton malah pakai framing yang agak provokatif nih. Gimana tuh? Dia bilang kalau globalisasi itu sebuah konspirasi jahat kaum neoliberal buat memperkaya segelintir elit global. Wah, konspirasi itu kegagalan total yang membawa bencana. Kenapa? Karena efek sampingnya yang nggak diduga justru ngangkat lebih dari 1 miliar orang keluar dari kemiskinan ekstrim. Nah, ini inti dari fenomena konvergensi hebat atau Great Convergence. Jadi negara-negara yang tadinya ketinggalan mulai ngejar pendapatan per kapita negara kaya. Ledakan ekonomi di Asia Timur sama Selatan itu contoh paling jelas dari konvergensi ini. Dan itu korelasinya kuat banget sama integrasi mereka ke ekonomi global. Oh, jadi nggak sesimpel itu ya kalau bilang globalisasi cuma bikin kaya yang udah kaya. Di luar angka PDB sama statistik kemiskinan, ada sisi manusianya juga nih yang menarik. Sumber kita ngutip analisisnya Chelsea Follett soal gimana industrialisasi awal, meskipun kondisinya sering keras ya, itu bisa jadi jalan emansipasi buat sebagian orang, terutama perempuan. Oh iya, gimana ceritanya? Jadi abad ke-19 itu kerja di pabrik, kayak pabrik tekstil Lowell di Massachusetts, itu kasih alternatif buat perempuan dari struktur sosial desa yang patriarkal dan terbatas banget. Ada kutipan pekerja perempuan di sana tahun 1840, dia nulis gimana upah yang dia dapatin sendiri itu ngasih rasa mandiri dan bebas yang belum pernah dia rasain sebelumnya. Ini sudut pandang yang mungkin jarang kita dengar ya soal revolusi industri. Wah, itu perspektif penting banget sih. Soalnya gampang banget kan kita kejebak pandangan hitam putih soal proses sejarah yang rumit kayak industrialisasi atau globalisasi. Pinker di sumber ini nekenin bahwa ngakuin manfaat jangka panjang dari proses ini tuh nggak sama dengan nutup mata sama ekses negatif atau ketidakadilan yang ada, apalagi di tahap awal. Kemajuan sejati itu, menurutnya, ia melibatkan kemampuan buat membongkar atau unbundle fitur-fitur dari fenomena sosial. Maksudnya gimana tuh membongkar? Maksudnya, kita usaha maksimalin aspek positifnya, kayak ciptain lapangan kerja, naikin pendapatan, transfer teknologi, sambil aktif kerja buat ngurangin atau ngatasin aspek negatifnya, kayak kondisi kerja buruk, polusi, eksploitasi. Ini proses yang jalan terus, ya meskipun kecepatannya beda-beda ya di banyak negara berkembang sekarang.
Seringkali perbaikan ini didorong kombinasi antara pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, tekanan masyarakat sipil, negosiasi dagang internasional, sama kesadaran konsumen global juga. Oke, sekarang coba kita tarik benang merahnya ke kita nih, ke individu. Gimana sih semua data makro soal kekayaan global ini kerasa di kehidupan sehari-hari? Apa artinya buat Anda pendengar kita? Nah, ini penting nih. Sumber kita emang ngakuin kalau isu ketimpangan pendapatan di dalam negara itu masalah nyata yang perlu dibahas. Dan Pinker bahas di bab lain kok. Tapi buat paham dampak keseluruhan dari kue ekonomi global yang makin gede ini, penting bedain antara kemakmuran relatif, posisi Anda dibanding orang sekitar, sama kemakmuran absolut. Berapa banyak barang, jasa, sumber daya yang beneran Anda punya atau bisa akses. Jadi fokusnya ke absolutnya ya? Argumen utamanya Diko. Untuk kesejahteraan dasar manusia, bisa hidup sehat, aman, punya pilihan kemakmuran absolut itu yang paling krusial. Dan datanya nunjukin, secara absolut, sebagian besar umat manusia itu udah ngalamin peningkatan standar hidup yang signifikan. Ada studi di AS yang dikutip tuh, ngelacak perubahan pendapatan absolut udah disesuaiin inflasi ya, antara 1979 sama 2014. Hasilnya, proporsi penduduk yang masuk kategori miskin sama kelas menengah bawah secara absolut itu turun. Sementara proporsi kelas menengah atas sama kelas atas justru nambah gede. Oh, jadi meskipun jarak si kaya dan si miskin mungkin lebar, tapi rata-rata semua naik gitu ya? Betul. Jadi ya, meskipun yang kaya naiknya lebih cepat mungkin, tapi secara rata-rata semua kelompok pendapatan itu jadi lebih baik secara absolut dibanding beberapa dekade lalu. Gitu, udah hampir nggak relevan lagi di sana. Sumber kasih data yang lumayan bikin kaget sih. Data apa tuh? Di ES sekarang nih, rumah tangga yang di bawah garis kemiskinan resmi, mayoritas besar lebih dari 95% itu punya akses ke listrik, air bersih, toilet siram, kulkas, kompor, TV warna. Ini kan fasilitas dasar yang bahkan keluarga paling kaya di dunia, kayak Rothschild atau Vanderbilt aja, nggak bisa nikmatin 150 tahun lalu. Wah, ya juga ya. Terus lagi, banyak dari mereka juga punya barang kayak mesin cuci piring, komputer, mesin cuci baju, pengering, AC, sama ponsel. Barang-barang yang dulu dianggap mewah atau bahkan belum ada buat kelas menengah di era zaman keemasan pasca Perang Dunia Kedua. Jadi, miskin hari ini di negara maju itu standar hidup materialnya dulu cuma mimpi buat bangsawan terkaya. Ini kan benar-benar mengubah cara kita mikir soal kemiskinan absolut ya. Persis. Implikasinya dalam banget. Ini artinya sumber daya paling fundamental dan berharga buat kualitas hidup, ya waktu luang, karena teknologi hemat kerja keras, kebebasan dari penyakit dan kekurangan, akses ke info dan pengalaman baru, itu udah nyingkat secara luas, nggak cuma buat elit aja. Peningkatan kekayaan secara keseluruhan, ya meskipun distribusinya nggak rata-rata amat, secara objektif udah kasih miliaran orang kehidupan yang lebih panjang, lebih sehat, lebih nyaman, dan lebih kaya pilihan dibanding generasi-generasi sebelumnya. Ini pencapaian peradaban yang patut diakui lah. Jadi kalau kita rangkum nih ya dari penelusuran bab 8 buku Pinker ini, kita ini lagi nyaksiin dan jadi bagian dari era peningkatan kemakmuran global yang belum pernah ada sebelumnya. Semacam pelepasan hebat dari kemiskinan universal yang dulu jadi nasib leluhur kita. Mesin utamanya ya kombinasi kuat antara penerapan sains lewat teknologi dan inovasi, didukung kerangka institusi pasar terbuka, supremasi hukum, hak milik. Betul. Dan beberapa dekade terakhir, globalisasi ikut mempercepat proses konvergensi hebat, bikin miliaran orang di negara berkembang bisa ikut ngerasain buah kemajuan ekonomi ini. Tapi ada catatan penting nih yang selalu Pinker tekanin dan kerasa banget di analisis ini. Kemajuan ini bukan takdir atau sesuatu yang otomatis. Ini hasil dari ide, institusi, dan pilihan manusia yang spesifik. Dan kayak pencapaian manusia lainnya, ya bisa rapuh, bisa mundur lagi. Negara bisa runtuh, institusi bisa terkikis, kerjasama global bisa pecah. Jadi nggak bisa dianggap remeh ya? Sama sekali nggak bisa. Makanya, pahamin faktor-faktor fundamental yang dorong kemakmuran. Komitmen pada nalar dan sains, institusi tercerahkan, kayak pasar yang diatur baik, pemerintahan efektif nggak korup, norma kerjasama internasional itu penting banget. Bukan cuma buat pahamin masa lalu, tapi juga buat jaga dan lanjutin tren positif ini ke depan. Mungkin ini pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Berdasarkan diskusi kita ini, menurut Anda nih, ide, institusi, atau praktek apa sih yang paling krusial buat kita lindungi dan perkuat bareng-bareng, biar kemajuan kesejahteraan manusia ini bisa terus lanjut?
Pertanyaan yang bagus untuk jadi bahan pemikiran. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.